Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara terdakwa penyiraman air kencing dan kotoran manusia ke tetangganya selama 6 tahun divonis hukuman 1 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Keluarga korban mengatakan tak puas dan akan menempuh jalur perdata. Masri A, warga desa Jogo Satru, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, terdakwa penyiraman air kencing dan kotoran ke tetangganya sendiri Rabu pagi, divonis hukuman 1 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan, yakni hukuman maksimal 3 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Ketua Majelis Hakim Didi Asmiatun menilai yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada tetangganya, Wiwi. Sementara yang memberatkan pelaku mengulangi perbuatannya meski telah menempuh jalur damai pada tahun 2017. Korban Wiwi mengatakan tak puas akan putusan hukuman tersebut dan akan menempuh jalur perdata meminta ganti rugi. Mintanya 3 bulan, ada 1 bulan dan diminta kurang puas. Jadi nggak puas ya? Iya, Ada jalan yang akan ditempuh kalau tidak puas ini? Ada jalan yang akan ditempuh kalau kan ini tidak puas. Mungkin ada jalan yang ditempuh lagi. Banding. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memastikan mulai hari ini terdakwa Masri A diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk menjalani hukuman di Lapas Kelas 2 Sidoarjo. Jadi seperti biasa setelah kami menerima penetapan dari pengadilan akan kita antarkan ke teman-teman kejaksaan yang duduknya di kejaksaan. Jadi kita sudah koordinasi dengan teman-teman dari pihak kejaksaan. Hari ini langsung ditahan? Langsung hari ini. Denda enggak? Tidak ada denda, jadi ini langsung pidana kurungan selama 1 bulan, biaya perkara 2.500. Masria membuang atau menyiramkan air kencing dan kotoran manusia karena tidak senang dengan tetangganya Wiwi Winarti yang telah membeli rumah milik saudara pelaku. Dari Sidoarjo, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, sebuah minibus di Madiun oleng dan menabrak pohon. Akibat peristiwa ini 2 penumpang terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Geger, Selasa siang. Sebuah minibus yang dikemudikan Farhan Armandinata, 19 tahun, warga Kelurahan Pilangbango, menabrak trotoar dan pohon di kiri jalan. Akibatnya 2 penumpang yaitu ibu dan adiknya terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi saat minibus yang dikemudikan Farhan melaju dari Ponorogo menuju Madiun. Diduga sang sopir kurang konsentrasi, membuat mobil oleng ke kiri hingga menabrak pohon. Ngantuk? Bawa siapa aja? Ibu sama adik. Itu maunya hindari atau enggak? Tiba-tiba blank gitu langsung nabrak. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Ponorogo mau pulang Madiun. Acara apa, Mas? Tahlilannya bahasa ya, Pak? Kurang berkonsentrasi saat berkendara. Mungkinan ya bisa mengantuk atau yang lain-lain, intinya kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan laka. Guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan, sopir minibus diperiksa di unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirkus Yono melaporkan dari Madiun. Saudara, Gunung Semeru kembali mengalami guguran lava pijar hingga 1.500 meter ke arah Besukobokan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau masyarakat sekitar agar meningkatkan kewaspadaan. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini Selasa siang mengalami beberapa kali guguran lava pijar yang meluncur hingga jarak 1.500 meter yang teramati dari rekaman CCTV warga yang terpasang di desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Data hasil pengamatan petugas pos pantau 12 jam terakhir gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 60 kali guguran dan 7 kali letusan.
Meski masih dalam batas aman, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong fluktuatif. Status Gunung Semeru masih siaga level 3. Guguran juga hembusan itu kan bervariatif. Sepanjang Gunung Semeru masih beraktivitas di taraf yang wajar. Taraf wajar itu maksudnya jarak luncurnya juga masih di sepanjang di puncak sampai dengan lembah, tidak sampai jangkauan yang lebih 5 atau 10 km, itu kan masih dalam taraf wajar. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengatakan jarak aman aktivitas warga saat ini 5 km dari puncak dan sepanjang 13 km di sepanjang aliran Besuk Kopokan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pelaku gendam lewat telepon di sebuah klinik kecantikan di Tuban dibekuk anggota Satreskrim Polres Tuban. Pelaku yang ternyata seorang kepala desa di Pasuruan itu ditengarai sudah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi. Tersangka penggendam adalah AA, yang juga seorang kepala desa di Kabupaten Pasuruan. Ia dibekuk anggota Satreskrim Polres Tuban saat diduga akan melakukan aksi serupa di Kecamatan Paciran, Lamongan. Pelaku sebelumnya mengendam di sebuah klinik kecantikan di Kecamatan Tuban. Modusnya, AA menelepon pemilik klinik kecantikan lalu meminta uang hingga 4 juta rupiah kepada kasir. Diduga tersangka menggunakan modus gendam via telepon hingga korban terperdaya. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 kali menggendam di Tuban. Salah satunya terekam kamera klinik kecantikan Kecamatan Palang. Pelaku datang ke salah satu tempat skincare, kemudian meminta nomor telepon yang punya, dan pura-pura pun selanjutnya meminta uang. Jumlah yang diminta waktu itu diberikan oleh korban dalam hal kasir 4.800.000. Kemudian hasil penelusuran CCTV yang kita dapatkan dan kita amankan, tersangkanya saudara AA bin T yang berdomisili di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Yang bersangkutan merupakan kades aktif di salah satu desa di Kabupaten Pasuruan. Tersangka yang diringkus saat operasi Sikat Semeru 2023 itu diancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain AA, Polres Tuban juga meringkus 13 tersangka lain dalam berbagai kasus kejahatan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, peribahasa pagar makan tanaman mungkin bisa menggambarkan perbuatan seorang petugas Linmas di Surabaya. Ia yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi penjamret ponsel. Polisi membekuknya bersama seorang rekannya usai dihajar warga. 2 penjamret yang diringkus itu masing-masing RP warga Surabaya serta AS warga Sidoarjo. Keduanya tertangkap dan menjadi sasaran amuk warga usai menjamret ponsel di kawasan Mulyorejo Tengah. Beruntung polisi datang dan mengamankan pelaku. Pemeriksaan polisi mengungkap salah satu tersangka berinisial RP adalah tenaga honorer petugas pelindung masyarakat atau Linmas di lingkup Pemkot Surabaya. Menurut Kapolsek Mulyorejo, Kompol Sugeng Rianto, kedua pelaku sudah 2 kali menjamret. Mereka jerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengungkapan kasus curanmor dan curas yang terjadi sebelum pelaksanaan operasi Sikat dan pada saat operasi Sikat yang saat ini masih berlangsung. Jadi untuk yang pertama kita melaksanakan pengungkapan curanmor, satu tersangka kejadian di Pakuan City. Kemudian pengungkapan kedua dengan 2 tersangka, 1 DPO, itu kejadian di Mulyorejo Tengah. Kasus curanmor sudah terakhir pengungkapan 3 kali, namun pelakunya pernah ditahan 2 kali di Polsek Rembangan dan Polsek Benowo. Kemudian yang ketiga, kasus jambret, dari hasil penyelidikan melakukan 2 kali di wilayah Kenjeran dan wilayah Mulyorejo. Ini baru kita amankan sekali, 2 pelaku. Demikian yang bisa disampaikan untuk kasus
curanmor masuk 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian untuk pencurian dengan kekerasan, curas itu dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selain RP dan AS, Polsek Mulyorejo juga meringkus 3 pelaku kejahatan jalanan lainnya. Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kunci letter T, motor, serta ponsel. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Jelang peringatan Hari Raya Waisak, patung Buddha tidur di Mahawihara Mojopahit, Mojokerto disucikan. Tradisi pembersihan rupang Buddha terbesar di Indonesia ini juga memiliki filosofi sebagai bentuk menyucikan jiwa dan batin manusia dari keburukan. Patung Buddha tidur di Komplek Mahawihara Mojokerto, Desa Bejicong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Selasa siang disucikan. Patung tidur sepanjang 22 meter dengan tinggi 4 meter dan lebar 6 meter itu dibersihkan menjelang peringatan Hari Raya Waisak 2567 Buddhis era. Pembersihan dimulai dari kaki hingga kepala menggunakan air bercampur bunga. Sejumlah bagian patung Buddha juga digosok agar mengkilap. Ritual memandikan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia ini merupakan tradisi rutin sejak patung dibangun pada tahun 1993. Selain menyambut peringatan Waisak, pembersihan patung berwarna keemasan ini juga sebagai simbol penerangan cahaya Siddhartha Gautama yang memiliki filosofi untuk menyucikan batin dan jiwa manusia dari keburukan. Kalau kita bicara tentang Waisak, persiapan yang kita lakukan sebetulnya sama dengan tahun-tahun yang lalu. Untuk saat ini kita barusan membersihkan rupang Buddha Mahaparinibbana atau Buddha tidur yang ada di Mahawihara, yang mana patung Buddha tidur ini memang salah satu ikon di Mahawihara Mojopahit, bahkan Mojokerto seperti itu. Memandikan patung Buddha tidur dan juga kita memasang payung dan juga pembersihan di area-area yang nanti akan dijadikan tempat untuk berdoa seperti itu. Puncak perayaan Waisak 2023 akan jatuh pada 4 Juni pukul 10:41 dan 19 detik dengan tema harmonis masyarakatnya, tentram negaranya. Diperkirakan ratusan umat Buddha dari berbagai daerah akan menggelar ritual atau ibadah di Mahawihara Mojokerto saat perayaan Waisak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melody Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.